selamat datang kembali di kelas Matematika Peminatan. Selamat belajar. Di video kali ini, Ibu akan memberikan tugas yang sudah kalian kerjakan. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Ibu bangga dengan kalian. Semoga video kali ini dapat menjawab kebingungan kalian. Katanya sih, kalau kalian sudah bingung, berarti kalian sudah berpikir. Nah, yuk berusaha di pelajaran kali ini. Oke, jadi Ibu di tugas kemarin kan memberikan 3 soal. Soal pertamanya itu adalah diketahui nilai A itu setengah, B 2, dan C 1. Maka nilai dari A pangkat negatif 2 kali B kali C pangkat 3 per A kali B kuadrat kali C pangkat negatif 1 adalah... Oke, ini adalah cara pertama. Kalian ingat bentuk ini. A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan nih. Kalau pembagian pangkat basisnya atau bilangan pokoknya sudah sama, itu pangkatnya tinggal dikurangin. Kita akan menggunakan sifat ini untuk menyelesaikan. Nih. C-nya nih, C pangkat 3 dikurangi negatif 1. A-nya karena yang di penyebut lebih besar, begitu juga dengan B, makanya kita bawa ke bawah. Jadi A pangkat 1 dikurangi negatif 2 kali B pangkat 2 dikurangi 1. Kalian peroleh hasilnya C pangkat 4 per A pangkat 3 kali B. Nah, ingat lagi, sifat 1 per A pangkat M itu sama dengan A pangkat negatif M. Kalian punya C-nya kan nilainya diberikan 1, kemudian A itu setengah, dan B itu 2. Nah, setengah ini kita ubah menurut pangkat ini. 2 ini kan sama artinya dengan 2 pangkat 1, sehingga setengah ini bisa kalian nyatakan sebagai 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan 3 kali 2. Ingat lagi, 1 dipangkatkan bilangan berapapun nilainya tetap 1. Nah, sehingga kalian akan peroleh 1 per, nah ingat lagi, ini kan A pangkat A pangkat M dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat M kali N. Makanya ini negatif 1 kali 3, hasilnya negatif 3. Kemudian, pada perkalian, jika basisnya sama, pangkat kan dijumlah. Makanya ini jadinya 2 pangkat negatif 3 ditambah 1. Itu hasilnya 2 pangkat negatif 2. Menurut sifat ini, 1 per 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 nilainya 4. Jadi, penyelesaian persamaan 1 ini nilainya kalian peroleh nanti 4. Oke, jadi ini cara kedua, kalian bisa langsung ganti nilai A, B, C, dengan nilai-nilai yang sudah diberikan. A-nya kita ganti dengan setengah, B-nya dengan 2, C-nya dengan 1. Nih. Kemudian, ingat 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1. Kemudian A pangkat M kali N, itu hasilnya adalah A pangkat M kali N. Kemudian juga berlaku 1 per 2, ini kan sama artinya dengan 2 pangkat negatif 1. Tadi juga sudah dijelaskan kan? Makanya kalian akan peroleh 2 pangkat negatif 1 kali negatif 2. Ini hasilnya 2 pangkat 2 kali 2 kali 1 kan 2. Kemudian 2 pangkat negatif 1 kali 2 pangkat 2. Oke, kalau dia kalau dia perkalian tapi basisnya sudah sama, pangkat tinggal dijumlah. Nih, sehingga kalian akan peroleh 2 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 1. Itu hasilnya 2 pangkat 2 ditambah 1 kan 3. Nah, karena pembagian basisnya sudah sama, pangkat tinggal dikurangi. Sehingga kalian akan peroleh juga sama, nilainya 4. Nah, yang mau Ibu tekankan, jadi kalian selama tidak melanggar sifat-sifat, terserah mau pakai cara yang mana. Mau kerjain dulu dalam bentuk variabel ABC ini boleh. Mau disubstitusi dulu nilainya boleh. Ini tidak baku, jadi kalian boleh misalnya ini kan sama basisnya, kalian mau kurangkan dulu boleh.
Intinya selama kalian tidak melanggar sifat itu dibolehkan. Oke ya. Next, ini soal nomor 2. Kalian diminta menyederhanakan bentuk A kali B pangkat negatif 1 dikurangi A pangkat negatif 1 kali B per A pangkat negatif 1 ditambah B pangkat negatif 1. Nah, di sini kita akan menggunakan bagaimana sifat menjadikan pangkat positif ya, dan juga pemfaktoran serta sifat penjumlahan pada pecahan. Ingat lagi bentuk A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau kamu punya B pangkat negatif 1, itu bisa diubah jadi 1 per B. Kemudian A pangkat negatif 1 bisa diubah jadi 1 per A. Nih, sama ya. Next, nah, ini tuh kaliin. A kali 1 per B, itu berarti A kali 1, A dibagi B, A per B. 1 kali B per A, berarti itu B per A. Nah, kemudian di bagian bawah, ini kan pecahan. 1 per A ditambah 1 per B. Itu kalian harus samakan penyebut. Cara nyamain penyebutnya, bagian penyebut kalian kali sejajar, kemudian bagian pembilang yang di atas ini kalian kali silang. Sehingga kalian akan peroleh B plus A per A kali B. Begitu juga untuk bentuk yang ini, A dikurangi A per B dikurangi B per A. Ini kalian samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nih, makanya diperoleh A kali B. Kemudian ini kali silang. A kali A kuadrat dikurangi B kali B, B kuadrat. Sudah sampai di bentuk ini, kalian tinggal sederhanakan. Nah, pada pecahan, agar dia menjadi perkalian, kan di bagian penyebutnya harus dibalik nih. Makanya kalian akan peroleh A kuadrat dikurangi B kuadrat per AB kali AB per A plus B. Nah, bagian AB dengan AB ini bisa kalian coret, hilangkan, sehingga kalian punya A kuadrat dikurangi B kuadrat per A plus B. Kemudian A kuadrat dikurangi B kuadrat ini bisa kalian faktorkan menjadi A dikurangi B kali A plus B per, ini bagian penyebutnya tetap A plus B. Kemudian A plus B di bagian pembilang dan di bagian penyebut bisa dihilangkan, sehingga kalian peroleh hasilnya adalah A dikurangi B. Seperti itu ya caranya. Banyak yang Ibu perhatikan tugasnya di bagian sini. Nih, di bagian step ini yang bingung. Nah, ini sudah sama. Ada A, B. Bisa kalian sederhanakan saja, coret, hilangkan. Kayak gitu ya. Oke. Next. Ini soal yang ketiga, diminta menyederhanakan bentuk dari kuadrat pangkat negatif 2, pangkat negatif 2 dari hasil pembagian P pangkat negatif 3, Q pangkat 4, R pangkat 2, dengan 2P pangkat negatif 2, Q pangkat 3, R pangkat negatif 1. Oke, jadi Ibu berikan 3 cara untuk menyelesaikan cara nomor 3 ini. Ini cara yang pertama, kalian operasikan variabel yang ada di dalam kurung. Oke, ingat bentuk A pangkat M per A pangkat N itu adalah A pangkat M dikurangi N. Nah, perhatikan. Ini ada Q, P, ada P, R, ada R. Oke, Ibu bawa ke yang pangkatnya lebih besar pada pembagian ini agar pangkatnya positif. Ini kan Q pangkat 4 dan Q pangkat 3. Yang lebih besar kan pangkat 4. Jadi kita kurangkan. Q pangkat 4 dikurangi 3. Jadi sekalipun dia dibawa ke atas, tetap pengurangan jatuhnya. Kali, nah ini ada 2, ada negatif 1. Lebih besar kan 2. Makanya ini jadi R pangkat 2 dikurangi negatif 1. Per 2 kali P-nya kan yang di bawah lebih besar. Makanya jadinya P pangkat negatif 2 dikurangi negatif 3. Pangkatnya tetap negatif 2. Jangan dijadikan 2 saja. Oke, ingat lagi A per B pangkat negatif M.
Ini sama dengan B per A pangkat M. Kemudian A pangkat M dipangkatkan N, ini hasilnya A pangkat M kali N. Nah, dari sini nih 4 dikurangi 3 kan hasilnya 1 ya, makanya ini Q aja. Kemudian R pangkat 2 dikurangi negatif 1. Kalau tanda negatifnya berurutan 2 kali kan dikalikan jadinya negatif kali negatif positif. Jadi ini ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 3. Begitu juga bentuk di sini. Jadi 2-nya dibiarkan dulu. Ini jadinya 2P pangkat 1 ya. Nah, kemudian kita gunakan sifat ini. Sehingga kalian peroleh, ini balik dia sekarang, baru pangkatnya jadi positif. 2P per QR kuadrat, QR pangkat 3 dikuadratkan ya. Nah, selanjutnya ini masing-masing dapat pangkat dia. Ini jadi 2 pangkat 2 kali P pangkat 2 per Q pangkat 2, R pangkat 3 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 4P kuadrat per Q pangkat 2 kali R pangkat 6. Banyak juga Ibu amati di sini. P-nya dipangkatkan 2, tapi 2-nya tidak. Jadi yang benar itu adalah 2-nya juga. Jadi ini masing-masing dipangkatkan 2, dipangkatkan 2, P dipangkatkan 2, Q juga dipangkatkan 2, R pangkat 3 juga dipangkatkan 2. Oke ya. Ini cara kedua, kalian operasikan terlebih dahulu dari pangkat terluar. Ingat bentuk A per B pangkat negatif M, itu sama dengan B per A pangkat M. Nih, jadi kalian balik, pangkatnya jadi positif. Oke ya, nih, sama semua, cuma dia dari pembilang jadi penyebut, dari penyebut menjadi pembilang. Next, kalian bisa operasikan menurut bentuk ini, A pangkat M per A pangkat N, sehingga kalian peroleh A pangkat M dikurangi N. Kalian punya 2 P pangkat negatif 2 dikurangi negatif 3. Q pangkat 3 dikurangi 4, R pangkat negatif 1 dikurangi 2 dipangkatkan 2. Boleh nggak kalau ini 2-nya masuk ke dalam dulu pangkatnya? Jadi boleh aja. Oke, jadinya maksud Ibu gini, 2 pangkat 2, P pangkat negatif 2 dikuadratkan, Q pangkat 3 dikuadratkan, R pangkat negatif 1 dikuadratkan, boleh di sini. Ada kan sifatnya? Oke, ini kita lanjutin dulu. Kalian akan peroleh 2PQ pangkat negatif 1, R pangkat 3 dikuadratkan. Nah, ini sebentar, ini R-nya pangkat negatif 3 ya, makanya dia jadi QR pangkat 3. Nih, selanjutnya kalian gunakan sifat ini. Masing-masing dikuadratkan. Jadinya 4P kuadrat per Q kuadrat R pangkat 6. Oke, sekarang nih langkah yang ketiga, cara yang ketiga, kalian bisa operasikan pangkat terluar ke masing-masing variabel. Ingat lagi bentuk A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah ini, masing-masing dipangkatkan. P pangkat negatif 3 dipangkatkan negatif 2. Q pangkat 4 dipangkatkan negatif 2. R pangkat 2 dipangkatkan negatif 2. 2 pangkat negatif 2 kali P pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 2. Q pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. R pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 2. Jadi masing-masing semua dapat. Ini maksud Ibu yang tadi. Nah, hasilnya ini kan kali ya, menurut sifat ini. Ini hasilnya P pangkat 6 kali Q pangkat negatif 8, R pangkat negatif 4. Kemudian 2 pangkat negatif 2, P pangkat 4, Q pangkat negatif 6, R pangkat 2. Oke ya. Kemudian kalian gunakan lagi sifat, kalau pembagian, kemudian basisnya sudah sama, pangkat tinggal dikurangkan, sehingga nanti kalian peroleh 4P kuadrat per Q kuadrat R pangkat 6. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.